berubah lagi gitu kan. Nah, gua nggak mau menghilangkan itu, men. Iya. Jadi kayak misalkan lu kan Firman sama Cile, tapi kayak ya udah emang itu nama panggilan aja, nama panggilan. Nah, gua tuh nggak mau menghilangkan itu, maksudnya itu tetap aja gitu ya, tetap gitu. Soalnya kan kayak misalkan nih, gua dulu misalkan nama Rizky dulu, kayak ya udah orang tahu Rizky biasa gitu kan, kayak gua suka ambisius banget, suka ini banget, pendidikan banget, kayak gini akademis banget lah. Tapi pas aku jawab, kok jadi aneh gitu. Jadi berandal, jadi ini. Nah, gua kan maksudnya ketika dewasa kan jadi mikir ya, ini gimana nih gitu. Cuma kalau misalkan gua tiba-tiba kayak ya udah gua udah berubah tuh dari kenakalan remaja gua. Akhirnya kayak gua tuh ngerasa kayak ntar ngasih sekat sendiri sama temen gue yang udah pernah Bandung gitu. Soalnya kayak temen-temen gue yang baru tuh kayak dijauhin gitu. Makanya gue nggak mau. Makanya kata gue, makanya gue buat nama itu tuh. Jadi kalau misalkan emang gue lagi mode serius atau lagi ini, ya udah berarti gue lagi mode ini gitu. Terus kalau gue lagi nakal, ya udah gue pakai jalur gitu. Macam alter ego gitu ya. Nah itu alter ego itu tuh yang gue pengen itu tuh. Makanya kita buat ini. Terus kayak lu pernah ada sih nemuin maksudnya orang-orang yang kayak ya dia tetap jadi dirinya gitu meskipun kayak beda gitu. Hal itu yang buat, dan maksudnya kan gua ngeliat kayak apa namanya, ya kan orang dekat tuh beda kayaknya. Dan lu nih, lu mau nanya sama lu tuh tipikal orang yang kan gua pernah berangkat ya. Lu tuh ada tipikal orang yang kayak saklek yang kalau punya rencana manajemen buat masa depannya kayak gini ya, lu bakal pindah atau yang kayak lu nyari dulu. Lu tipikal yang mana? Kalau gue sih tipikal yang kedua gitu, yang nyari dulu di mana celah dan potensi yang nantinya mungkin sesuai sama diri gue gitu. Jujur ya, gue maksudnya untuk membuat satu rencana yang memang benar-benar matang gitu, satu plan yang memang benar-benar tersusun rapi, itu untuk diri gua malah jadi apa ya, nggak bebas. Membuat diri gua nggak bebas gitu. Jadi ya gua selama ini yang gua lakuin ya, gua tetap berusaha untuk selalu mencari apa yang memang sesuai aja gitu sama diri gua. Makanya kan gua memang latar belakang pendidikan gue juga seperti apa gitu ya, sejak dari sekolah hingga kuliah gitu, dan gue merasa latar pendidikan gue udah sesuai, ya tinggal nanti untuk jenjang karirnya ya gue menyesuaikan dengan apa yang gue miliki kayak gitu. Tapi untuk rencana-rencana jangka pendek, jangka panjang ya pasti punya kayak gitu kan, pasti punya, cuman enggak mesaklekan gitu kan, masih kayak enggak terlalu terpacu pada hal itu kayak gitu. Ya siapa juga gitu maksudnya. Sekarang dengan kita yang berlatarkan banyaknya keterbatasan gitu ya, dengan adanya satu tujuan itu ya gua rasa perlu adanya usaha yang lebih maksimal lah. Jadi ya kalau gua sih lebih kepada mencari gitu, supaya nanti ketika itu udah selesai ya pencariannya, pasti kan ada gitu apa yang gue dapat gitu kan, kayak itu. Kalau lu? Gua mah explore banget gitu ya. Soalnya gua sempet gimana ya, gua tuh kayak mikir gini, men. Maksudnya gua nggak tahu mungkin ini perasaan gua aja. Jadi kayak gua ngeliat diri gua tuh ngerasa kayak nggak punya arah, nggak punya tujuan, kayak ya udah let flow aja kan. Tapi sebenarnya gue tuh punya tujuan. Jadi kayak gue tuh selalu, maksudnya gue kan suka nulis banget. Jadi kayak gue selalu nulis, gue maunya apa gitu, kayak banyak banget gitu. Cuma gue tuh membebaskan diri gue kayak gak ngasih jalan. Ya udah yang penting gue nyampe situ. Gitu. Nah makanya kelihatannya ya udah, dan maksudnya karena yang tadi gue bilang mimpi gue tuh banyak. Jadi kayak ya udah mana dulu yang tercapai gitu. Jadi makanya kelihatannya kayak nggak
nggak spesifik nggak gitu. spesifik. Jadi kayak gua ya udah kalau emang ada peluangnya itu ya gua kejar yang itu. Iya benar. Kayak gitu. Soalnya kan maksudnya ada beberapa orang yang kayak ada tuh yang istilah gini main yang lu pengen jualan apa spesifikasi. Iya. Nah menurut gua kayak gua belum bisa menentukan itu karena ya gua masih mencari-cari hal itu dan di mana, dan tanpa gua sadari ternyata hal yang meskipun kayak gua udah nge-explore yang belum banyak ya, tapi maksudnya udah lumayan menurut gua udah cukup itu, ternyata dari dulu yang tetap masih konstan gitu. Ya gua di situ. Kayak yang nggak tahu kenapa kayak gue suka aja sama hal itu. Dan maksudnya lu pernah gak sih ngalamin kayak misalkan kayak anjing gue bingung, maksudnya lu kan gue ngeliat lu kayak dari awal tuh kayak gak fokus pendidikan tapi kayak lu pernah gak sih ngerasa kayak anjing bingung nih atau apa nih? Nah pernah gak? Pernah waktunya buat kayak gitu. Ya gue misalkan ya jujur ya, gue kan emang udah maksudnya untuk latar belakang pendidikan MPI gitu kan pasti untuk sebagian orang gitu ya memimpikan punya lembaga pendidikan yang memang tidak mempunyai modal untuk kesana gitu. Anak manajemen Nah, anak manajemen pendidikan rata-rata di situ spesifikasi kerjanya kan. Cuman gua jujur gua untuk kesana tuh gua belum ada keinginan, paham gak sih? Oh iya bang. Kayak gua kan udah punya modal nih gitu lembaga pendidikan. Ya memang bukan punya gua gitu, tapi punya orang tua gua. Tapi kan suatu saat nanti juga mau gak mau harus melanjutkan kan dalam manajer jalannya juga gitu. Cuman di sisi lain gua tuh belum pengen kesana gitu, paham gak sih lu? Gua masih pengen di dunia luar gua gitu, paham gak sih? Masih pengen liar gitu kesana kesini gitu kan sama teman-teman. Makanya gue setiap kali disuruh ngajar gitu ya gue selalu menghindar gitu. Gue kayak gue belum cocok tuh kata gue deh kayak gitu. Maksud gue ya gue merasa diri gue tuh belum pantas dan belum bisa menjadi guru gitu, guru yang sebetulnya gitu kan. Karena ya lo tahu sendiri lah gue di luar kayak gimana gitu kan. Sekarang untuk mendapatkan titel guru pun itu suatu hal yang berat gitu kan, kayak gitu. Apalagi kan emang benar gitu kan, tanggung jawabnya gede gitu. Makanya untuk sampai sana gue belum terlalu memberanikan diri. Makanya gue lebih condong untuk ke hal-hal yang bersifat taktis aja gitu. Maksudnya kayak gitu. Kayak lu berarti sih kayaknya gue nggak tahu ada dua kurang atau mungkin dari yang gue lihat di lingkungan gue. Yang gue lihat tuh kayak orang-orang sekitar gue, maksudnya kayak kayaknya mengalami nih maksudnya orang tua tuh mungkin kayak gini, lu kayak gini terus kayak kayaknya belum nih, gue nggak pantas deh. Gitu ya sih. Kayak maksudnya kalau gue lihat dari lingkungan gue kayak banyak yang gitu. Akhirnya makanya sebenarnya ada banyak kan, maksudnya jadi bagusnya kayak yaudah orang tua pengennya kayak gini punya plan buat lu dan nyiapin. Cuma jadi nggak bagusnya tuh kayak ya karena belum sesuai aja dan kayaknya itu dia yang ke fase menuju dewasa itu tuh yang masih kayak tadi kan maksudnya anak-anak muda ngeliatnya kayak apaan banget sih bisa guru kayak gitu gak sih? Maksudnya ya tidak menutup kemungkinan banyak juga ya orang-orang yang udah lulus langsung menjadi guru gitu. Ya itu satu hal yang perlu diapresiasi gitu karena mereka udah memantapkan keyakinan gitu ya untuk mengabdikan dirinya kayak gitu. Cuman untuk orang-orang yang mungkin seperti gua gitu, seperti sebagian orang yang lainnya gitu yang merasa dirinya belum pantas gitu dan belum siap ya menurut gua gak bisa juga gitu harus memaksakan itu. Jadi ya maka dari itu kadang menjadi beban juga ya diri gua ketika gua udah punya tempat nih gitu, punya wadah tapi gua nggak menghidupi itu gitu, paham gak sih? Kadang menjadi beban juga buat gua, tapi di sisi lain gue belum siap gitu, paham nggak? Kayak gitu, makanya gue belum siap secara moral dan material juga gitu ya. Jadi ya sebisa mungkin gue masih mencari-cari. Ketika memang gue udah ada di satu tempat dan itu membuat gue nyaman dan membuat gue makin berkembang gitu ya, melesat lah gitu. Nah pada akhirnya gue balik-balik juga gitu kan untuk mengembangkan tempat yang udah ada, maksudnya kayak gitu. Pada akhirnya ke pendidikan mungkin ya
untuk cita-cita ya gue pengennya ya melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya kayak gitu, sehingga tempat gue bukan hanya satu di sini di rumah doang gitu, tapi gue punya tempat di tempat-tempat yang lainnya, maksudnya kayak gitu. Tapi lu percaya gak sih maksudnya kayak gue percaya apa yang lu lakuin pertama kali ntar baliknya balas lagi, percaya gak sih? Contoh misalkan kayak gue nih, gue tuh dari sekolah tuh emang udah suka buat tulis kan. Tapi ya gue akhirnya kesana kesini gitu, ekspor kesana kesini. Tapi akhirnya kayak gue mikir lagi pas udah aja, kayaknya gue udah bisa gitu. Akhirnya balik lagi. Lu percaya juga sih? Percaya. Kayak apa yang pernah lu lakuin, yang lu tanam dulu gitu, yang tanam sadar itu kayak balik lagi. Dan kayaknya fase-fase buat kehilangan arah itu kayak cuma jadi ya buat memuaskan rasa penasaran dulu. Iya betul. Karena lu di awal sebenarnya lu udah punya kayak keinginan yang memang sebenarnya itu di dalam hati lu itu udah dibangun gitu fondasinya. Pada akhirnya kenapa lu balik lagi ke sana ya karena itu udah jadi memori gitu yang bermanfaat kayak gitu. Kayak ya sayang aja gitu. Cuma kan maksudnya pas masa remaja kayaknya emang maksudnya ya kita ngeliat apa yang lagi ramai aja dan kayak pasti ke bawah juga nggak sih? Kayak maksudnya kalau ketika lingkungan lu kayak gini tuh dan lu ngerasa berbeda dan akhirnya kayaknya aneh juga kalau gue beda gitu. Nah terus gue mau nanya nih apa namanya? Kayak lu pernah gak sih ngerasa kayak lu tuh beda kayaknya sama orang lain gitu? Kok gue kayak aneh deh? Entah maksudnya dalam artian kayak kok gue lambat banget, atau kok orang-orang kayak lancar banget, kok gue gini-gini aja gitu. Lu rasa gitu? Jelas. Kayaknya semua orang jelas. Terus apa yang kayaknya orang-orang yang udah punya karir pun ada ketidakpuasan sendiri pun, yang gitu pasti. Berarti ada. Berarti ada kenapa? Karena ya itu udah apa ya? Udah jadi maksudnya udah jadi ini ciri khas manusia gitu, karena ciri manusia itu tidak pernah merasa puas akan satu hal. Kayak gitu. Jadi ketika dia sebenarnya dia udah punya tempat, tetapi dia kayak merasa kayaknya ini bukan tempat gua deh, kayaknya gua nggak cocok deh kayak gitu kan. Jadi padahal itu tuh tempat itu tuh udah pengen yang dipengenin sama orang lain kayak gitu, paham gak sih? Padahal tempat yang sekarang lu tempatin itu adalah hal yang diinginkan orang lain gitu. Jadi ya perlunya ada rasa syukur tuh di situ. Jadi kita memandang satu hal tuh dari sudut pandang syukur gitu, bukan dari sudut pandang maksudnya sudut pandang bukan berarti fatalis gitu ya. Maksudnya bukan berarti fatalis kayak semuanya itu bagaimana Tuhan yang mengatur gitu. Tetapi kita merasa cukup, namun di samping itu kita tidak cukup, bahwasanya masih banyak hal yang perlu kita eksplor gitu untuk hidup tuh, maksudnya kayak gitu. Cukup untuk merasa tidak cukup. Iya. Ben cukup merasa tidak cukup gitu. Jadi kayak ya uns gitu, ya uns lah gitu. Cuma bukan berarti kan. Bukan berarti pasrah. Iya. Nah, itu tuh beda itu kan kayak tiba-tiba aneh. Ya udahlah, gue gini aja lah. Kan beda ya, kondisi beda tuh antara kayak males aja sih. Males kayak beda, kayak ngerasa anjing orang-orang udah pada ini nih gitu ya, di sini di sana di sini, gue kok masih gini-gini aja gitu. Tapi kadang gue mikir kayak gitu juga, gue mikir kayak gitu kan. Tapi di sisi lain gue mikir ya udah sih gitu ya, gue juga menjalankan proses gue gitu, gue sampai dimanapun ya nanti juga ada masanya gitu ya, gue tumbuh dan berkembang gitu. Maksudnya di sisi lain kan gue juga nggak diem aja gitu ya. Maksud kita tuh di zaman di era modern sekarang itu segala bentuk informasi itu banyak yang masuk gitu kan, mau lu tentang karir, pekerjaan, bahkan hiburan sekalipun gitu, itu kan udah banyak gitu masuk. Jadi dengan lu diem pun setidaknya ada banyak informasi yang buat lu berkembang gitu, kecuali ya orang-orang yang tidak bisa mencari informasi gitu, sehingga hidupnya ya pada akhirnya lalai terhadap hal-hal yang memang perlu buat dirinya untuk upgrade gitu. Maksudnya kayak gitu. Kayak gini gak sih? Maksudnya
kalau misalnya ngerasa lagi down gitu ya kayak orang lain kayak gini ya. Yang dulunya itu kayak tapi ternyata ada orang lain yang kayak gini sama gue gitu. Iya. Nah itu yang malah membuat gue jadi kayak ngasih dopamin aja kayak ngasih semangat. Soalnya kayak gue ini apaan sih kok gue kayaknya gue harus telat banget deh karena gue kayak gini gitu. Iya. Tapi ternyata pas ini ada orang-orang yang kayak lu kok keren nih kayak gini emang iya. Nah itu yang membuat gue kayak oh berarti gue nggak salah jalan gitu. Iya. Dan lu ngerasain pernah kayak gitu sih kayak misalnya lu ngerasain kayak kehilangan arah atau apa itu orang-orang lu keren nih main kayak gini. Iya. Pernah ngerasain gitu sih. Iya. Nah hal itu yang membuat gue kayak semangat kayak oh iya udah gitu maksudnya yang baik lagi ya maksudnya tiap orang tuh punya POV-nya masing-masing kan. Dan itulah yang akhirnya membentuk gue misalnya jadi sekarang ngeliat orang tuh ya udah lewat POV-nya aja. Dan kayaknya gue percaya gini sih, maksudnya percaya kayak setiap orang tuh punya kelebihan dan kekurangan. Iya. Dan juga semua orang sudah disiapkan kayak gitu. Iya. Ya, semua orang sudah disiapkan, tinggal kita gimana tadi mencari jalannya aja. Iya. Makanya jangan diam gitu kan. Maksudnya diam tuh ya bukan berarti sekarang kita nggak ngapa-ngapain sama sekali gitu kan. Tapi kan ya gue kadang merasa gue di rumah terus gitu ya. Maksudnya kadang mungkin orang-orang mandangnya dia di rumah terus gak pernah kemana-mana gitu. Tapi kan di sisi lain banyak hal yang bisa kita lakuin gitu di dalam kamar pun gitu kan. Itu kayak menghibur diri, mencari informasi gitu kan. Mencari relasi juga ya bisa gitu. Maksudnya ya sekarang zaman instan lah, segala hal mudah gitu. Jadi ya tetap maksud gua pikiran-pikiran kayak merasa diri kita kecil dibandingkan orang lain itu pasti ada. Bahkan orang yang sudah besar pun pasti merasa dirinya tetap kecil gitu. Sampai kayaknya Iya. Kayak manusia nggak pernah puas ya, nggak pernah puas. Dan kayaknya ya udah ada porsinya aja. Iya. Porsinya aja. Dan kayak apa namanya? Ya udah gitu. Kalau emang takdir gini ya udah gitu. Dan maksudnya gue jadi keinget ini maksudnya lu pernah ngerasa atau mungkin orang sekitar lu kayak bilang ya udah emang takdir begini ya terus selalu Ya menurut gua nggak bisa kayak gitu juga gitu. Kalau kayak gitu kan tadi fatalis gitu. Kita terlalu menyerahkan segala sesuatu itu kepada Tuhan gitu kan. Tapi di samping itu kan ada usaha gitu kan. Ada usaha, ada satu hal yang memang seharusnya diupayakan gitu sama manusia gitu. Jadi manusia nggak bisa bersikap fatalis gitu. Bahwasanya kehidupan itu berjalan dan juga ada sebab dan akibatnya gitu dari apa yang kita lakukan gitu. Kalau sekarang kita merasa bahwa misalnya kita harus tetap bersyukur tanpa ada usaha dan lain-lain, mungkin hal tersebut hadir karena kita tidak melakukan apapun di masa lalu kayak gitu bang sih. Nah dan itu yang menjadi penyesalan mungkin untuk saat ini untuk sebagian orang dan mungkin untuk kita gitu, untuk gua, untuk buat lu gitu. Jadi kadang ya ketika kita udah di tahap ini pun kita merasa menyesal gitu, kenapa gua pas umur belasan tahun gua nggak melakukan hal ini gitu. Itu contohnya kayak jujur ya, gua baru pertama kenal buku itu baru pas masuk kuliah. Itu pertama tahu buku bacaan itu pas kuliah. Mungkin beda sama lu ya, kayak modern gitu ya. Karena gua kan latar belakang pendidikan gua kan pesantren salah gitu. Jadi nggak ada akses gitu buat kesana ya, buat tahu-tahu buku tentang buku-buku bacaan, buku-buku tentang ilmu pengetahuan dan lain-lainnya kayak gitu kan. Kebanyakan ya kitab kuning benar-benar di sana gitu kan. Nah terus setelah itu gue masih pesantren sampai SMA, di sana pun sama gitu kan, lebih kepada Al-Quran dan rata-rata ya teman-teman gua dan lain-lain itu tidak ada hal yang cenderung menstimulus gitu. Itu untuk akhirnya tahu akan adanya pembacaan dan pentingnya membaca gitu. Maksudnya doktrin membaca itu penting itu sebenarnya udah lama ya, misalnya sama guru, cuman kayak stimulusnya kurang aja gitu kan. Makanya kenapa minat baca itu kurang. Nah, yang gue sesali itu gue baru banyak baca
gue nggak ada akses ke sana gitu. Mungkin kalau misalkan gue harus mengulang lagi ya gue mulai menstimulus diri gue buat setidaknya gue suka baca buku dari sejak gue remaja gitu kan sih, biar setidaknya gue udah punya fondasi duluan nih. Makanya sekarang begitu banyak informasi dan lain-lain gitu ya dari orang-orang di media sosial itu untuk mendorong tingkat literasi itu menurut gue cukup efektif juga gitu. Banyak gitu sekarang anak-anak SMA juga yang udah mulai melek gitu ya buat baca buku majalah kayak gitu kan, buat ngeliat konten-konten edukasi gitu kayak Malaka gitu dan lain-lain gitu, kayak Endgame gitu, kayak kontennya Lulus Mulyadi gitu kan. Jadi ya menurut gua dengan banyaknya informasi sekarang juga itu menjadi satu hal yang bagus lah gitu. Dan penyesalan gua itu ya kenapa gua salah satunya mungkin ya salah satu karena kan banyak juga ya salah satunya itu kenapa gua baru mengenal buku itu ketika mau masuk kuliah aja. Soalnya menurut gua kayaknya waktu itu selalu ada penyesalan Iya. dan kayak nggak salah juga sih, kayak misalnya kenapa gua baru lakuin ini, kenapa gua terus kayak kenapa gua buat ini kalau tahu dampaknya gitu. Menurut gua kayak penyesalan itu selalu datang sih. Iya. Dan nggak bisa disalahin juga. Iya, soalnya juga beberapa orang yang kayak ini loh, maksudnya yang karena yang lu bilang kan apa yang lu lakuin ya pasti apa yang bakal lu terima gitu ya, sebab akibat gitu. Jadinya gue jujur ya kayak ngerasa agak gimana ya, agak kurang ini gitu, maksudnya yang orang bilang lu udah ngelakuin ini terus kalau lu sih nggak ngelakuin ini gini-gini ya. Bagi gue kayak nggak bisa samain juga. Iya, karena setiap orang beda-beda juga kan. Dalam mengakses orang juga berbeda gitu. Beda. Langkahnya juga berbeda, prosesnya juga berbeda. Dan nggak ada yang pernah benar-benar telat sih. Iya. Karena kan ya itu jalan hidup ya udah. Tapi gue pernah kayak menghadiri satu event seminar dari UI pas itu kan sekarang. Di situ ada satu influencer kalau nggak salah Nicholas Saputra. Ya, dia bilang bahwasanya Nicholas Saputra kan aktor juga ya. Nah, dia bilang bahwasanya orang-orang yang besar itu karena dia memiliki satu kesempatan yang tidak disia-siakan gitu, Bang sih. Jadi setiap orang itu mempunyai kesempatan. Itu aja. Iya, gitu ya, kesempatan gitu. Jadi ketika dia mengambil kesempatan itulah yang membuat dia besar. Kamu sih lu kayak sekarang orang itu konsisten misalkan menulis bacaan tulisan yang dia buat udah beribu-ribu kali atau misalkan dalam 100 kali nggak laku gitu kan, tapi malah tulisan yang kesekian kalinya loh yang baru naik gitu. Paham nggak sih? Iya, paham. Nah, itu banyak gitu orang-orang yang kayak gitu. Jelas tuh. Contohnya gue kan lagi dengerin Bara Suara gitu. Tadi suka Bara Suara. Karena gue ya baru kenal juga. Kenal pada jam sore. Nah jelas. Ternyata emang band itu tuh udah lama kan dari 2016 ya maksudnya. Mereka tetap konsisten aja gitu. Mereka tetap konsisten ngeband, nyiptain karya gitu, tanpa ada keinginan buat berhasil, buat sukses, buat tetap. Tapi ketika dia udah punya kesempatan untuk pada akhirnya si lagu itu dipadukan dengan satu film, akhirnya meledak lah karyanya. Bahkan karya-karya yang lainnya ikut didengarkan, paham nggak? Nah itu karena konsistensi. Pada akhirnya ada satu momen namanya besar gitu. Contoh lagi, aku JJ yang baru ini lihat kebunku. Dia itu udah dari lama gitu ya di TikTok, gue juga udah ngikutin dari lama gitu, dari TikTok sering cover musik, cover lagu. Pada akhirnya dia mulai merancang bikin karya sendiri. Udah punya beberapa single juga sebelumnya gitu, tapi baru kali ini aja gitu meledaknya gitu. Jadi setiap orang tuh udah pasti ditaruhkan satu momen yang berharga buat dia gitu. Paham gak sih? Asal lu konsisten, lu tahu tempat lu di mana gitu. Dan ya udah gitu, lakuin itu gitu. Kalau kata TP itu udah TP. Ya, Crazy as fuck. Itu salah satu TP juga, salah satu orang yang seperti
ya si Arab Raja Arab jadi kayak Raja Arab tuh latih bastard jadi kayak oke aja Iya. dan gue suka banget jawaban si Yewi itu kayak semua orang punya hoki. Nah itu benar, maksud gua hoki, kesempatan hoki. Jadi dia bilang hoki itu sebenarnya nggak datang tiba-tiba coba. Iya itu. Karena ketika kesempatan ketemu kapasitas dan skill itu, ya udah kamu itu hoki coba. Nah, iya. Dia udah punya karya, udah punya. Nah titik hokinya itu pas ketika ada kesempatan dipadukan dengan film sore itu jadi soundtrack kan. Jadi nggak tiba-tiba kayak meledak gitu, pasti ada titik di mana dia ini hoki gitu. Iya maksudnya itu. Jadi setiap orang tuh punya hoki gitu ya, punya kesempatan, punya titik dia berhasil gitu. Tapi mana orang yang bisa mengambil kesempatan itu gitu. Dan nggak semua orang bisa mengambil titik hoki di dalam kehidupannya. Itu benar. Soalnya kayak makanya kadang jangan pernah melewatkan satu hal yang ditawarkan tuh. ya bener itu tuh. Kalau sih ya. Tapi ya harus dipikir-pikir juga gitu kan rasionalisasinya. Cuman kan kadang orang-orang juga banyak yang melewatkan kesempatan pada akhirnya itulah kehokian yang dia lewatkan gitu. Oke, kayaknya menurut gue hoki itu datangnya ya udah bisa datang kapan aja. Iya bisa dan nggak bisa tebak itu gak sih kayak nggak tahu kapan datangnya aja dan kalau yang mana ya udah tinggal terabas aja dan ya maksud gua itu sih konsistensi itu yang membuat orang itu karena yang gua kan juga nonton podcast Timothy kayak dia bilang dia kasih perumpamaan yang ada gua lupa gimana konteksnya pokoknya kayak dia ada pengen memandang gitu dia udah suka jalan aja terus kayak suatu hari itu kayak ada orang yang mencoba apa untuk hantar kamu atau apa terus akhirnya yang di kontak itu dia terus padahal dia waktu itu lagi ngapa-ngapain terus orang bilang tuh hoki padahal menurut dia bagi dia tuh hoki tapi menurut orang lain tuh enggak karena emang yang handal tuh cuma dia dan menurut gue kayak gitu guys sih maksudnya kalau ketika lo udah punya konsisten melakukan apa yang ini yang terus menerus akhirnya kesempatannya bakal nyari lo. Contoh lain maksudnya kan ini mah kita studi kasus aja gitu ya dari pengalaman yang udah dialami sama setiap orang. Contoh lain lu tahu kan tahu kan ya ini kayak pelukis dia tuh tahu gak dia tuh ceritanya tuh cuman pelukis biasa gitu dari desa terpencil pelukis biasa yang sehari-harinya melukis membantu orang lain gitu pada akhirnya dia meninggal satu karyanya itu baru ditemuin gitu sama seniman atau biasanya orang-orang yang sukanya di koleksi gitu dan pada akhirnya si karyanya itu yang warna biru tuh yang lukisan langit warna biru tuh pokoknya tuh itu baru dikenal gitu dan orang-orang baru tahu bahwa itu dibuat sama Van Gogh gitu dan menurut gua bahkan orang yang udah meninggal pun ketika dia punya konsisten pasti namanya dikenal gitu pasti namanya diketahui pada akhirnya pasang dulu sekarang ya terus siapa contohnya Nietzsche Nietzsche itu anak-anaknya juga lagi maksudnya orang-orang tuh pasti dikenang itu ketika orang-orang yang udah konsisten dan punya karya dikenangnya itu bukan ketika dia masih ada tapi ketika dia meninggalkan karya atau ada gitu setiap orang dia perlu cari karya